Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali renungan menjelang senja dari Bukit Dinamika Umat, model sekolah bersih tanpa cleaning service. Mudah-mudahan senantiasa Allah bersihkan hati, pikiran dan ucapan serta perbuatan kita dalam kehidupan ini. Karena Allah senang kepada orang-orang yang bersih. Baik, masih uraian singkat dari buku Wahai Anakku. Pada episode yang lalu, saya sudah mengungkapkan satu. Yang pertama ungkapan Ya Baniya, wahai anak-anakku, yaitu sapaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya dalam surah Al-Baqarah 132-133. Kesempatan yang singkat ini, ungkapan yang kedua juga masih dari Nabi Yakub alaihissalam, tapi ini hanya kepada anaknya Nabi Yusuf. Makanya digunakannya Ya Bunayya. Dalam surah Yusuf ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jadi begitu Nabi Yusuf pernah bermimpi, atau Yusuf pernah bermimpi bahwa dia melihat bulan, matahari, bintang bersujud kepadanya. Maka Nabi Yakub berkata kepada anaknya, karena dia khawatir mimpi ini bukan mimpi biasa. Ini mimpi adalah mimpi bagi seorang yang sangat mulia. Dan dia khawatir kepada anaknya Yusuf, kalau diceritakan kepada saudara-saudaranya akan menimbulkan kedengkian yang bisa mengganggu kehidupan atau keselamatan dari Yusuf. Maka Nabi Yakub berkata kepada Yusuf, Ya Bunayya, jangan kau kisahkan, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang buruk kepadamu, perlakuan kasar kepadamu. Ini menunjukkan betapa seorang ayah begitu dekat kepada anaknya. Memang dalam tafsirnya disebutkan, dalam tafsir Azhar, adalah sedikit atau banyak kedengkian atau iri hati dari anak-anaknya yang lain karena melihat Nabi Yakub begitu sangat sayang atau lebih menyayangi anaknya Yusuf. Memang ada kalanya orang tua tidak bisa memberikan berlaku sepenuhnya sama karena memang tidak bisa. Begitupun saya juga begitu dalam penilaian anak saya yang perempuan, bahwa saya lebih sayang kepada adik yang laki-laki. Memang mungkin secara lahiriah akan terlihat, tapi sesungguhnya di dalam hati seorang ayah dan ibu, kedua anak-anaknya adalah sama. Maka ini pun dikisahkan kepada kita semua. Jangan menceritakan, Yusuf, jangan kau ceritakan mimpi yang telah kau alami kepada saudara-saudaramu. Lalu ungkapan yang ketiga, dan ini ucapan Nabi Yakub juga, masih Nabi Yakub kepada anak-anaknya semuanya. Ya Baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abawabil mutafarriqah. Min abwabi mutafarriqah. Dalam surah Yusuf ayat 67, wahai anak-anakku, jangan kalian masuk dari pintu yang satu, tapi masuklah melalui pintu-pintu yang banyak. Ini pun sekaligus juga pelajaran kepada kita dalam strategi dakwah, dalam strategi perjuangan membangun lembaga pendidikan. Maka jangan melalui jalan yang satu, jangan hanya itu jalannya. Dalam dakwah ini harus muncul strategi yang banyak. Dan ini pula yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Perlu, kalaupun membaca, jangan hanya membaca satu buku. Harus membaca banyak buku. Ini soal wawasan, strategi. Boleh kita mentok di satu jalan, tapi masih ada jalan yang lain. Mungkin ada jalan buntu yang kita temui. Mungkin ada jalan lain yang harus kita lalui. Dan inilah suatu pelajaran bahwa kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala persoalan yang mereka temui dalam kehidupannya. Dan ungkapan yang keempat, Ya Baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Ini pun masih ungkapan dari Nabi Yakub kepada anak-anaknya untuk mencari tahu. Cari tahulah tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin, supaya kita bisa menemui mereka. Karena ayahnya Nabi Yakub begitu sangat merindukan kepada anaknya Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Dan ini anak-anak yang sangat baik. Dan inilah pelajaran berharga kepada kita, bahwa kecintaan, rasa kasih sayang dari seorang ayah, kasih sayang dari seorang ibu kepada anak-anaknya, meskipun sudah lama tak berjumpa, tak pernah putus.
bahkan keyakinan yang kuat dari seorang ayah dan seorang ibu yang sudah lama terpisah dengan anaknya, mereka tetap punya feeling yang kuat, firasat. Sebagaimana firasatnya Nabi Yakub alaihissalam. Dia yakin meskipun anaknya dikabarkan diterkam oleh singa sampai diberikan buktinya bajunya berdarah, tapi feeling firasat sebagai seorang ayah mengatakan Yusuf masih hidup. Karena banyaknya air mata yang berlinang. Saya kalau membaca surah ini selalu berlinang juga air mata. Setiap melewati surah Yusuf, setiap bulan Ramadan itu tilawah atau tadarus Al-Quran, selalu berlinang air mata. Membayangkan bagaimana perpisahan seorang ayah dengan anak yang dicintainya dan tidak ada kabar. Yang dia dapatkan kabar dari saudara-saudaranya bahwa anaknya Yusuf ini adalah sudah diterkam oleh singa dan ternyata dibuang ke dalam sumur. Tapi dia yakin bahwa anaknya masih hidup. Sampai suatu ketika diberikan oleh Yusuf sebuah gamis untuk ayahnya dan diberikan sebagai hadiah. Dan dia bisa mencium bahwa aroma anaknya Yusuf masih ada. Dan dia bilang, ini dari Yusuf, anakku masih hidup. Waktu Yusuf tahu bahwa Nabi Yakub itu sudah buta. Kalau Profesor Buya Hamka mengatakan, Nabi Yakub itu menjadi buta karena terlalu banyak menangis siang dan malam. Bengkak matanya. Karena merindukan Yusuf alaihissalam. Dan begitu dikirimkan gamisnya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub bisa merasakan, mencium aroma Yusuf. Dan dia bilang, ini Yusuf masih hidup. Carilah. Dan dijelaskan kembali penglihatannya menjadi sembuh. Karena ini yang sampaikan oleh Yusuf, berikan ini kepada Nabi Yakub dan dia akan sembuh dari butanya. Dan ternyata memang sembuh. Begitulah kerinduan yang sangat dari orang tua kepada anaknya. Dan anak itu bisa menjadi obat. Sakit yang dialami oleh orang tua, kadang obatnya hanya ingin bertemu dengan anaknya. Saya merasakan ini bagaimana seorang ayah, seorang ibu, ayah dan ibunya begitu menderita atau begitu sangat kerinduan. Dan mereka sakit karenanya. Tapi bisa sembuh hanya karena pakaian yang dipakai oleh Yusuf diberikan kepadanya. Dan dia kembali sadar bahwa ternyata memang anaknya masih hidup. Bagi yang hari ini kita orang tua berpisah jauh dari anak-anak kita. Atau mereka belum memberikan kabar dalam waktu yang sangat lama. Sebenarnya ada rasa, ada feeling, ada firasat. Mungkin mereka masih hidup ataupun tidak. Tapi andaikan mereka pun tidak hidup lagi atau sudah tiada, kita doakan mereka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita yang sekarang jauh dari kita rindu kepada mereka. Tapi mereka sudah bisa memberikan kabar melalui video call kepada kita. Tapi seringkali kita merasa kerinduan belum terobati hanya dengan bicara melalui telepon. Tapi ini harus kita tahan. Anak-anak kita yang belajar jauh ke berbagai negeri di penjuru dunia, kita harus tahan kerinduan ini. Suatu hari mereka akan datang menjadi seorang pribadi yang lebih terhormat. Mudah-mudahan renungan menjelang senja ini bermanfaat buat kita, tambah sayang kita kepada anak-anak kita, dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.